terpentingnya kalau dari kami, dari Kadin, kami ingin keterlibatan pemerintah dalam hal ketahanan pangannya untuk Kalimantan Timur. Saat ini Kalimantan Timur itu belum mandiri dalam hal pangan, masih harus support dari Jawa dan Sulawesi. Nah sekarang sudah ada IKN, artinya sudah ada 23.000 pekerja dan nanti akan tambah ASN lagi, akan tambah TNI Polri. Nah ini harus kita pikirkan bagaimana untuk melayani mereka dalam hal pangannya. Nah, kebetulan kami dari Kadin sudah beberapa ada komunikasi dengan otorita, dengan beberapa deputi. Kami menawarkan ada lahan di Penajam Pasir Utara itu persawahan yang sampai sekarang belum tidak ditindaklanjuti. Ada sekitar 13.000 hektar menurut data BPS itu yang saat ini belum ada sentuhan dari pemerintah. Nah harapan kami adanya IKN, karena memang ini irisannya langsung dengan IKN Penajam Pasir Utara, saya harap mungkin ini bisa ditindaklanjuti. Memang ini adalah kolaborasinya harus besar, kolaborasi pengairan dari PUPR, kolaborasi dari Kementerian Pertanian, dari bibit dan pupuknya. Jadi ini memang dari Pemprovnya juga sebagai Pemkapnya sebagai pemilik lahannya. Nah masyarakatnya juga sebenarnya mereka itu tunggu aja yang masuk membantu mereka. Saat ini pemerintah dari Pemprov atau Pemkap memang belum maksimal untuk membantu para petani yang ada di Babulu Laut di Penajam Pasir Utara, seperti itu. Kalau dari teman-teman HIPMI sudah menyampaikan sudah banyak keterlibatan teman-teman dari HIPMI, dari Kadin juga sudah menjadi salah satu subkon. Tapi kan memang harapannya kami bisa jadi pemain utama. Itu harapannya kami dan mungkin bisa diberi peluang yang lebih luas lagi dalam hal untuk partisipasinya kita dalam pembangunan di IKN, seperti itu. Dan Kadin sendiri menghitung berapa besar investasi yang bisa digarap dari saat ini ya kita nggak bisa menghitung secara luas, tetapi peluang itu sebenarnya banyak. Tinggal bagaimana kita diberi kesempatan. Contohnya, misalnya dalam hal perizinan. Kemarin saya sudah bicara dengan Deputi Pak Thomas, itu saya mengatakan bahwa kami jujur saja kemarin mengurus perizinan di Balikpapan itu butuh berbulan-bulan. Nah, saya harap untuk perizinan di sini dimudahkan karena memang banyak teman-teman dari HIPMI dan Kadin ingin diberikan peluang usaha, misalnya membuka kafe, rumah makan, segala macam. Karena memang itu tadi, karena kebutuhan yang ada di IKN ini nanti nggak akan cukup gitu loh. Kalau hanya tergantung di sepanjang jalan Sepaku itu aja kan ya. Jadi memang harus ada keroyokan yang harus bisa dipikirkan. Tadi yang saya sampaikan bahwa, tapi kita juga nggak bisa terpaku kepada pemenuhan yang bahan jadi. Tapi bahan bakunya itu pun harus kita pikirkan untuk keberlanjutan, seperti itu. Pesan Presiden yang disampaikan tadi sudah dengar semua teman-teman dari Kadin dan HIPMI, insya Allah akan dirangkul lebih luas lagi teman-teman untuk bisa menjadi bukan hanya sebagai subkon tapi sebagai pemain utama. Mudah-mudahan ini dan nanti Pak Basuki dengan Pak Pratik juga akan membantu untuk bisa mempermudah kami pengusaha lokal untuk bisa terjun lebih banyak lagi di dalam pembangunan IKN. Apalagi nih dari PPU kan sangat dekat sekali, butuh sentuhan dan butuh kesempatan yang diberikan oleh pemerintah. Di sini kan pemerintah pusat nih, kami cuma di daerah, otomatis untuk masuk ke sini aja kami ditanya-tanya nih maksudnya gitu. Nah itulah kesempatan regulasinya mungkin lebih dipermudah untuk kami, seperti itu. Ada tadi pesannya satu dari Pak Presiden terkait dampak daripada IKN terhadap kota penyangga Balikpapan, Samarinda, Penajam, yaitu masalah kemacetan. Kan jangan sampai asumsinya kita hanya memindahkan kota, kita memindahkannya macet dengan adanya IKN, tidak. Tapi salah satu usaha dan upaya, yaitu tadi perintahnya kepada Pak Menhub, sekarang sudah jalan, baru saya dirilis transportasi massal di kota Balikpapan, insya Allah juga akan ditambah oleh Pak Presiden langsung diinstruksikan kepada Pak Menhub untuk menambah unit dalam rangka juga memudahkan, dalam rangka juga artinya masyarakat terhadap fasilitas publik, terhadap transportasi massal, mengurangi kemacetan di kota-kota penyangga itu juga penting. Karena ya intinya ialah berhasilnya IKN juga berhasilnya juga pembangunan kota penyangga
yaitu Balikpapan, Samarinda, dan Penajam. Maka itu yang diarahkan Bapak Presiden, salah satunya begitu. Termasuk juga isu masalah tadi air, tadi air juga disampaikan opsinya. Mungkin opsi utama yang diambil dari Telake termasuk juga sedang Pak Bosuki yaitu lagi membuatkan FS untuk bisa menyuplai semua kota-kota penyangga Balikpapan, Samarinda, Penajam, sehingga baik itu dari segi ekonomi, baik daripada kenyamanan, baik dari dampak daripada IKN, insya Allah si air dapat teratasi semua. Kira-kira begitu sih arahnya Pak Presiden.